Shalom adik-adik, apa kabar? Senang sekali Karya hari ini bisa ketemu lagi sama adik-adik. Nah, sebelum kita lanjut ke sharing kita berdoa dulu yuk. Lipat tangannya, tutup matanya. Bapak yang baik, terima kasih. Kami mengucap syukur kalau hari ini kami kembali boleh belajar bersama-sama sebagian dari firman Tuhan. Tuhan yang berikan kami hati yang sungguh-sungguh, hati yang mau dibentuk supaya makin hari kami makin serupa Kristus. Terima kasih Tuhan Yesus, kami menyerahkan waktu kami hanya ke dalam tangan Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Iya, adik-adik, kita mau lanjutin lagi ya. Perikop berikutnya dari kitab Markus ini masih di pasal 1. Yuk kita sama-sama buka Alkitabnya, ayo diambil, kita buka kitab Markus, kita lanjutkan pasal 1-nya ayat yang ke-16 sampai dengan yang ke-20. Kali ini perikopnya berjudul Yesus memanggil murid-murid yang pertama. Sudah dibuka belum? Ya, Karya bacain ya, adik-adik juga di rumah baca. Ketika Yesus sedang berjalan menyusur Danau Galilea, ia melihat Simon dan Andreas, saudara Simon. Mereka sedang menebarkan jala di danau, sebab mereka penjala ikan. Yesus berkata kepada mereka, "Mari ikutlah aku dan kamu akan kujadikan penjala manusia." Lalu mereka pun segera meninggalkan jalannya dan mengikuti dia. Dan setelah Yesus meneruskan perjalanannya sedikit lagi, dilihatnya Yakobus anak Zebedius dan Yohanes saudaranya sedang membereskan jala di dalam perahu. Yesus segera memanggil mereka dan mereka meninggalkan ayahnya Zebedius di dalam perahu bersama orang-orang upahannya lalu mengikut dia. Nah, kalau adik-adik sering membaca, sering ikut sekolah minggu, sering dengar cerita sekolah minggu, pasti sudah sangat sering sekali mendengarkan bagaimana proses Yesus memanggil murid-muridnya yang pertama. Nah, kalau di kitab Markus ini kejadiannya cepet banget ya, tiba-tiba Yesus sudah panggil Simon Petrus, kemudian saudaranya, lalu Yakobus dan saudaranya. Tapi kalau kita baca ada yang padanannya yang lebih detail lagi, yuk kita buka di Lukas 5 ayat 1 sampai 11. Nah, Karya mau ajak adik-adik untuk baca juga di Lukas 5 ayat 1 sampai dengan 11. Nah, di sini bisa kelihatan nih, kok bisa ya Petrus mau ikut Tuhan Yesus, apa sih yang dilakukan? Masa sih dipanggil langsung mau? Pasti ada something yang terjadi. Yuk kita buka sama-sama Lukas 5 ayat 1 sampai dengan 11-nya. Karya bacakan, adik-adik juga ikut baca ya. Pada suatu kali Yesus berdiri di pantai Danau Genesaret. Sedang orang banyak mengerumuni dia. Dia hendak mendengarkan firman Allah. Ia melihat dua perahu di tepi pantai. Nelayan-nelayannya telah turun dan sedang membasuh jalannya. Ia naik ke dalam salah satu perahu itu, yaitu perahu Simon, dan menyuruh dia supaya menolakkan perahunya sedikit jauh dari pantai. Lalu ia duduk dan mengajar banyak orang dari atas perahu. Setelah selesai bicara, ia berkata kepada Simon, "Bertolaklah ke tempat yang dalam dan tebarkanlah jalamu untuk menangkap ikan." Simon menjawab, "Guru, telah sepanjang malam kami bekerja keras dan kami tidak menangkap apa-apa. Tetapi karena engkau menyuruhnya, aku akan menebarkan jala juga." Dan setelah mereka melakukannya, mereka menangkap sejumlah besar ikan sehingga jala mereka mulai koyak. Lalu mereka memberi isyarat kepada teman-temannya di perahu yang lain supaya mereka datang membantunya dan mereka itu datang. Lalu mereka bersama-sama mengisi kedua perahu itu dengan ikan hingga hampir tenggelam. Ketika Simon Petrus melihat hal itu, ia pun tersungkur di depan Yesus dan berkata, "Tuhan, pergilah daripadaku karena aku ini seorang berdosa." Sebab ia dan semua orang yang bersama-sama dengan dia takjub oleh karena banyaknya ikan yang mereka tangkap. Demikian juga Yakobus dan Yohanes anak-anak Zebedius yang menjadi teman Simon. Kata Yesus kepada Simon, "Jangan takut, mulai dari sekarang engkau akan menjala manusia." Dan sesudah mereka menghela perahu-perahunya ke darat, mereka pun meninggalkan segala sesuatu lalu mengikut Yesus. Nah, jadi bagaimana Simon dan saudaranya lalu Yakobus dan Yohanes mau ikut Tuhan Yesus, ternyata ada kejadiannya. Jadi ceritanya ketika Yesus sedang mengajar, kemudian dia lihat perahu, kemudian naik ke atas perahu, ternyata perahunya si Simon. Nah, Simon ini kan seorang nelayan, pasti dia paling tahu gitu ya bagaimana cara menangkap ikan yang baik, kapan waktu menangkap ikan yang terbaik. Tapi seorang nelayan aja gagal gitu kan. Nah, begitu Yesus naik,
Dia bilang, ayo bertolak ke tempat yang lebih dalam, lalu tebarkan jalamu. Nah, biasanya kalau nelayan nangkap ikan itu pasti malam-malam. Karya itu dulu punya kakek tinggal di pesisir pantai dan nelayan itu selalu datang tengah malam setelah mereka menangkap ikan. Jadi malam-malam mereka nangkap ikan, pagi-pagi buta datang untuk menjual ikannya gitu ya. Nah, ini juga yang terjadi dengan Simon Petrus gitu ya. Mereka sudah semalaman menangkap, menebarkan jala tapi nggak dapat apa-apa. Lalu siang-siang Tuhan Yesus bilang, coba tebarkan jalamu ke tempat yang lebih dalam. Apa yang dilakukan oleh Simon? Apakah dia menolak? No. Dia bilang, karena kamu yang menyuruhnya, karena guru yang menyuruhnya, karena Yesus yang menyuruhnya, akan saya lakukan. Lalu dia tebarkan dan tahu apa yang terjadi? Wow, ternyata jalannya penuh dengan ikan dan hampir sobek gitu ya. Saking penuhnya udah mau sobek nih. Buru-buru dia panggil nelayan yang lain untuk bantu karena banyak banget ikannya. Dan akhirnya 2 perahu terisi dan hampir tenggelam. Kebayang nggak sih perahu yang terisi ikan sampai hampir tenggelam seberapa banyaknya? Bayangin kita aja yang naik ke perahu beberapa orang, perahu belum tenggelam. Ini ikan loh, sebanyak apa, berapa banyak gitu ya sampai tenggelam. Luar biasa banget. Dan ketika melihat itu, responnya adalah Simon langsung bilang, Tuhan saya manusia berdosa, jangan deket-deket sama saya deh, saya nggak layak di hadapan Tuhan. Tapi Tuhan bilang apa? Saya mau kamu jadi penjala manusia. Apa maksud penjala manusia? Yaitu kalau biasanya nangkap ikan di jala, ditangkap ikannya kali ini adalah tangkap manusia yang bertebaran di luar sana yang tidak kenal Tuhan menjadi kenal Tuhan. Nah, apa sih yang membuat seseorang itu bisa gitu ya terima Yesus ketika Yesus panggil? Yang pertama pasti sama seperti Simon, dia sudah merasakan mukjizat, dia bisa merasakan kasih Tuhan di dalam hidupnya, makanya dia mau ikut Tuhan. Seberapa banyak di antara kita yang sudah merasakan kasih Tuhan? Nah, masalahnya setelah terima kasih Tuhan, terus bagaimana respon hati kita? Ada yang terima kasih Tuhan tapi diam-diam aja, tetap aja hidup di dunia lamanya, hidup dengan gaya lamanya, tidak peduli dengan kebaikan Tuhan di dalam hidupnya. Tapi Simon berbeda, demikian juga dengan Andreas adiknya. Lalu demikian juga dengan Yakobus dan Yohanes. Mereka adalah orang-orang yang sudah melihat keajaiban, mukjizat yang Tuhan lakukan, merasakan kebaikan Tuhan di dalam hidup mereka, sampai mereka tinggalkan semua kehidupan mereka yang mungkin buat orang, wow, ini adalah sumber kehidupan saya loh menjadi nelayan. Kalau saya nggak jadi nelayan, saya makan apa? Tapi ketika dia kenal Tuhan, dia sudah nggak peduli lagi. Dia sudah memberikan seluruh hidupnya kepada Tuhan. Dan ketika itu terjadi, siapa sih yang pertama kali merasakan kebaikan Tuhan? Pastinya Simon, bukan Yakobus ataupun Yohanes. Tapi kebaikan yang Simon terima itu juga menyebar kepada Yakobus dan Yohanes. Itu sebabnya Yakobus dan Yohanes mau ikut. Kita sebagai orang percaya ketika terima kebaikan Tuhan, lalu kita meresponinya dengan positif, maka itu pasti bisa menular kepada orang lain. Nah, apa sih yang bisa kita pelajari dari cerita ini adik-adik? Yang pertama adalah ketika kita sudah terima kebaikan mukjizat daripada Tuhan, bagaimana kita meresponinya? Apakah adik-adik meninggalkan hidup adik yang lama, lalu ikut Tuhan dengan sungguh-sungguh sama seperti Simon Petrus dan juga adiknya? Atau justru bodo amat biarin aja. Saya masih pengen senang-senang hidup yang lama, saya masih mau menikmati hidup saya yang sesuka hati saya. Nah, mari kita sama-sama seperti Simon Petrus. Begitu dia merasakan kebaikan Tuhan, dia langsung tinggalkan semuanya, saya mau ikut Tuhan saja. Lalu yang kedua yang kita pelajari adalah ketika kita terima mukjizatnya Tuhan, ketika terima kebaikannya Tuhan, pasti berkat itu juga pasti berdampak kepada orang. Bisa dirasakan orang lain. Sama ketika Simon menerima mukjizat dari Tuhan, dia bawa Yohanes dan Yakobus untuk yuk sama-sama yuk terima. Lihat dong kapal saya penuh dengan ikan sampai nggak muat. Pasti kebaikan dan mukjizat Tuhan itu bisa menyebar, berdampak, menular ke orang lain. Adik-adik, yuk
Yang sudah terima kebaikan Tuhan, sebarkan kebaikannya kepada orang lain. Jadi ada dua hal yang bisa kita pelajari, sebenarnya banyak hal, tapi Karya mau mengajarkan dua hal ini dulu. Yang pertama adalah kalau kamu sudah terima kebaikan, mukjizat dari Tuhan, mari berespon, tinggalkan hidup kita yang lama dan mulai ikut Tuhan dengan sungguh-sungguh. Lalu yang kedua, sebarkan kebaikan itu, tularkan kebaikan itu, beri dampak dari kebaikan itu kepada orang lain sehingga orang lain juga bisa merasakan kebaikan Tuhan dan ikut Tuhan juga. Oke? Jadi yang pertama, rasakan kebaikan, responi dengan taat. Yang kedua, berdampak kepada orang lain karena sudah merasakan kasih Tuhan. Karya yakin dan percaya adik-adik di rumah luar biasa yang sudah merasakan kebaikan Tuhan luar biasa bisa melakukannya. Pasti mampu karena Tuhan yang kasih kekuatan kita untuk melakukannya. Yuk kita tutup bungkus firman kita hari ini supaya bisa kita lakukan dengan sungguh-sungguh di dalam hidup kita. Lipat tangannya, tutup matanya. Bapa yang baik, terima kasih kami mengucap syukur Tuhan boleh kembali ingatkan kami ketika kami sudah merasakan kebaikan Tuhan. Kami mau meresponnya dengan taat, dengan ikut sungguh-sungguh meninggalkan kehidupan kami yang lama, cara hidup kami yang lama yang tidak menyenangkan Tuhan. Dan ikut dengan sungguh-sungguh melakukan apa yang Tuhan kehendaki. Dan biarlah kebaikan yang kami terima dari Tuhan, kami sebarkan berdampak kepada orang lain. Terima kasih Tuhan Yesus, kami menyerahkan hidup kami sepenuhnya ke dalam tangan Tuhan. Tuhan yang pimpin, Tuhan yang selalu sertai. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Adik-adik, sampai di sini dulu ya firman-Nya. Kita ketemu lagi di lain kesempatan. Tuhan Yesus memberkati. Dah.